Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anakku yang cantik, yang ganteng, soleh dan soleha, kita bertemu kembali pada hari ini atas izin Allah yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat dan karunia ya, sehingga kita bisa kembali bertemu untuk melanjutkan pembelajaran kita. Sebelumnya Pak Iqbal mohon maaf karena harusnya pekan ini sudah bisa dibagikan hasil ulangan kita PH1 kita yang kemarin, tetapi qadarullah beberapa hari yang lalu Pak Iqbal sakit ya nak ya, kurang sehat, jadi belum sempat periksa seluruhnya, baru sebagian kecil aja ya. Insya Allah pekan ini Pak Iqbal selesaikan dan hasilnya segera Pak Iqbal share untuk kalian semua. Oke, baik. Untuk memulai seperti biasa, mari kita mulai pembelajaran ini dengan pembacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu berdoa sebelum belajar dimulai. Selesai. Baik anak-anak, ya, dua materi pembuka sudah kita selesaikan bersama, yaitu bilangan bulat dan bilangan pecahan. Sekarang masuk ke bilangan yang ketiga, yaitu tentang pecahan, halaman 27. Ya, di halaman 27. Silakan kalian buka buku kalian. Oke. Rasa-rasanya untuk bilangan pecahan juga kalian sudah sangat familiar, sudah sering mendengar, sudah mengetahui sejak kelas sebelumnya gitu ya, mulai dari kelas 4, mungkin kelas 4, kelas 5 sudah paling tidak sudah mengenal apa itu bilangan pecahan gitu ya. Jadi yang namanya bilangan pecahan itu yang namanya pecahan, tidak utuh gitu ya. Kalau ada benda misalnya gelas pecah ya, yang tadinya bulat, satu gelas ya, satu buah gelas lalu terjatuh ke lantai, pecah, kan berkeping-keping jadinya. Nah, itu jadinya pecahan-pecahan, keping-keping itu. Maka gelas itu sudah tidak bulat lagi. Piring juga begitu. Ketika tidak sengaja menjatuhkan piring, pecah, berkeping-keping, ya. Kepingan-kepingan itu namanya pecahan, gitu kan? Ya, sudah tidak bulat lagi, tidak utuh lagi piring itu. Nah, sudah jadi pecahan-pecahan. Dan begitu juga ilustrasi benda-benda yang lain. Bilangan pun begitu. Ketika bilangan utuh terpecah, bisa, ya. Terpecah, jadilah bilangan itu menjadi bilangan pecahan. Paling mudah saya selalu mengilustrasikan bilangan pecahan itu seperti begini. Misalnya kita diajak makan lah ya gitu sama orang tua kita ke pizza, terserah lah mau Pizza Hut, Domino's atau macam-macam lah ya. Oke. Nah, ketika kita memesan satu loyang pizza ini, begitu kan? Ya, ini masih utuh, gitu, ya. Kalau di Pizza Hut itu ada 3 ukuran, gitu ya. Ada yang large, ada yang medium, ada yang personal, gitu kan. Kalau personal dia dibagi 4, kecil pennya, betul. Kalau yang medium dibagi 6, ya kan. Nah, kalau yang besar dibagi 8 potong jadinya. Katakan ini yang kecil dulu deh, ya. Yang kecil tuh yang personal dibagi 4 begini kan, betul ya. Jadi satu loyang kecil itu dipotong 4, gitu, ya. Ketika kalian makan, ini jadi sebentar, jadi ini sekali lagi tadinya utuh, kemudian dipotong-potong menjadi 4, begitu kan? Tuh 2, 3, 4, gitu. Lalu kalian mulai memakan yang ini, misalnya 1 potong kalian makan, betul kan? 1 potong. Berapa sih nilainya dari keseluruhan pizza ini? Ya, kalian makan 1 per dari berapa seluruhnya? 4. Iya. 1/4 bagian yang kalian makan. 1 potong. Ya, sekali lagi saya ulang. Awalnya pizza ini utuh 1. Nah, 1 utuh kan? 1. Bilangan bulat kan? Bulat itu 1 utuh gitu ya. Nah, dan karena kita pesan yang kecil dibagi 4 gitu kan. Ini yang personal yang kecil ya, dibagi 4. 4 potong, 1, 2, 3, 4 potong. Nah, kita makan 1, ketika kita makan 1 potong gitu ya, 1 iris gitu, berapa nilainya, berapa bagian yang kita makan?
Iya, 1 dari 4. 1 dibagi 4, jadi 1/4. 1 dibagi 4, 1/4. Tanda per dengan tanda bagi itu sama artinya. Gitu ya. Lalu, sudah selesai yang pertama, makan lagi potongan yang kedua. Yang ini kita makan. Misalnya kalian makan yang ini. Oh, berarti kalian sudah makan berapa bagian yang sudah dimakan? Berapa potong dimakan? 2/4. 2 dari 4 gitu. 2 dibagi 4 sama. Gitu ya. Atau kalau disederhanakan, nah ini jadi setengah gitu. Bagaimana caranya? Nanti kita bahas. Kok bisa jadi setengah sih 2/4 gitu ya? Nanti kita bahas. Ya. Jadi seperti itu. Nah, tinggal yang utuh tinggal 2 bagian. Nah, kalau kita makan lagi yang ini misalnya ya. Udah selesai 2 potong, masih kurang, makan lagi potongan yang ketiga. Berapa bagian yang kalian sudah makan seluruhnya? 3/4 gitu. 3 potong dari 4 potong yang ada. Nah, dan seterusnya begitu nak. Ya. Kalau pizza yang dipotong 6, yang medium misalnya. Kalau kita makan 1 potong, berapa bagian yang kita makan? 1/6. Karena seluruhnya ada 6 potong. Gitu. Lalu kalau kita makan lagi yang kedua, jadi 2 potong kita makan, berapa bagian yang kita makan? 2/6. Nah, gitu. Kalau kita makan 3/6 bagian. Dan seterusnya. Sama juga ketika yang besar, yang paling besar itu yang large, ada 8 potong gitu ya. Kita makan 1. Berapa nilainya? Berapa bagian? 1/8. Kalau 2/8 dan seterusnya. Paham ya nak? Itulah yang disebut dengan pecahan. Dari awalnya utuh, ketika diambil sedikit-sedikit, bagian-bagian begitu, jadilah dia pecahan seperti ini. Tidak utuh lagi jadinya, gitu kan? Kayak gelas tadi jatuh jadi pecahan-pecahan, nggak utuh lagi kan gelasnya? Begitu juga piring atau yang lainnya. Paham ya? Ini sekelumit mengingatkan saja untuk merefresh ingatan kita tentang pecahan. Nah, pecahan ini ternyata yang sudah kalian pelajari juga itu banyak bagiannya, banyak sebutannya. Ya, ada yang disebut dengan pecahan biasa. Lah, ini pecahan biasa. Apa tandanya? Ada tanda per. Ya, ada penyebut, ada pembilang. Yang bawah disebut penyebut, yang atas disebut pembilang, atau atas bawah deh. Pokoknya ciri-ciri pecahan biasa itu ada tanda per. Begitu. Itu pecahan biasa. Ada pecahan campuran, berarti ada bilangan yang utuh, bilangan bulat, dan ada pecahannya. Misalnya 1/4. Gitu ya. Misalnya lagi 2/3/5. Nah, gitu ya. Ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Ada bilangan bulat, ada bilangan pecahan. Campuran keduanya disebut bilangan pecahan campuran. Ingat ya? Selalu kalau sering ketemu dengan angka-angka ini. Ya. Pak Iqbal cuma mengingatkan lagi aja. Oke, ini cuma pecahan biasa karena tidak ada bilangan yang utuh, ya, cuma pecahan aja. Maka disebut pecahan biasa. Ini disebut pecahan campuran karena ada bilangan utuhnya di depan, gitu. Ngerti ya? Ya. Ada lagi bilangan yang berkoma, itu disebut pecahan ya desimal. Contohnya misalnya 1,2, 3,6, dan seterusnya ya. Ciri-cirinya adalah ada koma, berarti ini pecahan desimal. Udah 3 tuh ya, biasa, campuran, desimal. Ya, udah ada 3. Yang keempat apa? Pernah nggak lihat misalnya diskon 20%? Gitu ya. Sale 50%, misalnya big sale 50%. Pernah lihat? Ini pecahan juga namanya. Jadi pecahan persen karena ada tanda persennya. Ciri-cirinya ada tanda persennya. Tanda persen seperti ini. Ya. Apa itu persen? Nanti kelanjutannya akan kita bahas. Gitu ya, Nek. Yang terakhir termasuk dalam bilangan pecahan adalah 3/5. Nah, ada tanda banding, ya, tanda bagi ini boleh juga dibacanya tanda banding. 3/5, 1/2 misalnya.
Ini pecahan juga, namanya pecahan perbandingan gitu. Jadi banyak ya, ada 5 yang di SD itu yang dipelajari, atau secara umum memang pecahan ada 5 ya. Biasa, campuran, desimal, ada komanya, persen, ada tanda persennya, dan banding gitu ya. Jadi Pak Iqbal ta'aruf dulu ta'aruf tentang pecahan ya, mengenalkan diri tentang pecahan, karena semua angka-angka ini udah sangat familiar buat kalian, sudah sering banget kalian lihat, kalian tulis, kalian kerjakan latihan-latihan seperti ini di kelas-kelas sebelumnya. Cuma mungkin kadang-kadang kita lupa apa namanya gitu ya. Padahal ini satu keluarga, namanya keluarga pecahan. Ini ya, kemudian ini dan ini satu keluarga ya, semuanya saudara kandung ya, induknya namanya pecahan ya, cuman cara penulisan aja yang beda-beda, semuanya pecahan ya, diberi nama ya kan. Kalau kita satu keluarga ada 5 anak misalnya, ini namanya si biasa gitu kan, anak pertama, anak kedua namanya campuran ya, anak ketiga namanya desimal, anak keempat namanya persen, anak kelima namanya perbandingan, tapi satu keluarga gitu, namanya pecahan. Paham ya? Insyaallah kalian paham. Nah, untuk kali ini selain setelah memperkenalkan bagian-bagian pecahan ini, yang akan kita pelajari itu adalah bagaimana menentukan ya pecahan senilai dan bagaimana menyederhanakannya. Seperti ini 2/4 kok sama dengan setengah, dari mana gitu ya. Nah, nanti segera akan kita pelajari. Ini Pak Iqbal hapus dulu ya nak ya. Hapus dulu yang ini. Jadi diingat-ingat lagi ciri-cirinya. Nah, ini pecahan apa ya? Ini namanya siapa gitu ya. Tadi kita sudah kenalkan ada 5 anak nih di sini di pecahan. Masing-masing punya nama seperti kalian di rumah ya. Adik, kakak itu punya nama kan? Oke. Nah, kita mulai dari pecahan biasa aja dulu, yang dimaksud dengan bagaimana caranya pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Pecahan senilai aja dulu. Gini. Misalnya pecahan 1/2 ya, sama dengan gitu kan. Tanda sama dengan ini artinya bilangan berapa, pecahan berapa yang nilainya sama dengan dia gitu, dengan 1/2. 1/2 boleh dibaca setengah gitu ya. Bilangan pecahan berapa aja sih yang nilainya sama, angkanya beda tapi nilainya sama gitu. Caranya adalah kalau untuk mencari pecahan yang sama gitu ya, nilai yang senilai, yang sama itu maksudnya senilai. Caranya adalah dikalikan. Apa yang dikalikan? Atas dan bawah. Dikalikan berapa? Berapa aja, pilih salah satu angka. Yang pasti caranya harus dikalikan dengan bilangan yang sama. Misalnya kalian pilih dikali 2 deh, gitu ya. Dikali 2, berarti 1 dikali 2, 2 dikali 2, 4. Nah, begitu. Ya, nah ya. Yang dikalikan yang induk ya, bukan yang ini, bukan yang seterusnya, tapi ini bilangan ini yang dikalikan. Gitu ya. Sekali lagi, cara mencari pecahan senilai, pecahan yang sama gitu nilainya, ya, cukup dikalikan. Mau dikalikan berapa aja bebas. Yang penting atas dan bawah dikalikan dengan bilangan yang sama. Gitu. Kalau dikalikan 2, ini juga dikalikan 2, maka hasilnya 2/4. Kalau gitu banyak dong nilai sama. Iya, tidak terbatas. Yang mana lagi coba? Misalnya kita kalikan dengan 3 misalnya. Ingat ya, yang dikalikan yang ini, yang bilangan utama, bukan yang ini. Ya, nih 1 dikali 3, 3/2 dikali 3, 6. Sama 1/2 sama dengan nilainya 2/4 sama dengan 3/6. Begitu. Bukan 2/4 sama dengan 3/6 ya, salah. 1/2 sama dengan 3/6. 1/2 sama dengan 2/4. Gitu ya. Ya. Bukan ini sama dengan ini, salah. Ya, bukan. Tapi yang ini ya, yang pertama ini sama dengan yang mana? Nah, ini yang belakang-belakangnya. Caranya begitu.
Ada lagi nggak? Ya terserah mau dikalikan berapa aja. Kalikan misalnya dikalikan 10 ya. 10 kali 1 10 per 2 kali 10 20. Tuh sama, setengah sama dengan 10 per 20. Begitu. Mudah ya? Gampang banget. Ya. Bebas mau dikalikan berapa aja terserah, mau dikalikan 5, mau dikalikan 7, mau dikalikan 20, mau dikalikan 1 juta, boleh. Sama aja nilainya. Paham ya? Contoh lain misalnya, berapa ya? 5 per 7 misalnya. 5 per 7 gitu ya. Nilai pecahan yang senilai dengan 5 per 7 berapa? Ya udah dikali berapa maunya? Dikali 3. Oke, dikali 3 berarti 5 kali 3 15 per 7 kali 3 21. Sama nih nilainya. Gitu. Paham ya? Mau yang lagi? Mau lagi dong Pak. Misalnya dikalikan 5, oke? 5 kali 5 25. Gitu kan? Per 7 kali 5 35. Gitu kan? Jadi 5 per 7 sama dengan 25 per 35. Ya, dan seterusnya, bilangan berapapun, pecahan berapapun, ya, caranya sama. Ingat ya, tapi jangan lupa yang dikalikan bukan yang ini gitu ya. Yang dikalikan adalah yang utama, bilangan utamanya yang dimaksud gitu ya. Kalau yang ini udah beda lagi ya, ini sama ini ya nggak sama gitu ya, karena kita mencari nilai senilai dengan setengah bukan dengan 2/4 ya. 24 sama 3/6 kan nggak bisa sama, lain hasilnya. Betul nggak? Sama aja ya Naya ternyata ya. Coba kita cek ya. Ya, ini artinya senilai semua. Begitu ya. Paham ya? Tapi ingat cara mencarinya sekali lagi adalah kita menghitungnya dari bilangan yang utama. Yang ini. Paham ya Naya? Jadi kembali lagi seperti awal. Pecahan berapapun senilai mencari bilangan senilai dengan yang kita maksud itu cukup dikalikan. Sudah saya contohkan beberapa soal ya, beberapa bilangan sudah dicontohkan, cukup dikalikan dengan catatan sekali lagi prinsipnya adalah mengalikannya atas dan bawah dengan bilangan yang sama. Nggak boleh ini dikali 2 ini dikali 3. Oh itu udah beda hasilnya, udah beda pasti ya. Yang dimaksud dengan senilai bilangan atas dan bawah, pembilang dan penyebut dikalikan dengan bilangan yang sama. Itu kuncinya. Oke? Paham ya? Nah, kalau di buku kalian di halaman Di halaman yang 29 atau dari yang 28 begitu, ya. Membandingkan pecahan, gitu kan? Besaran yang mana gitu. Kalian juga pasti udah pernah dapet dong cara menyederhanakan pecahan, karena ini juga jadinya saya nggak ulang lagi, cukup dengan dikali silang gitu kan. Misalnya 1/2 dengan 3/4 misalnya ya, ini sama ini pecahan ini mana yang lebih besar, kan tinggal dikali silang. 1 kali 4 taruhnya di sini gitu ya, silang begini kan. 4 kali 1 ini 4 taruh di atasnya, 2 kali 3 6. Nah gitu kan. Jadi mana yang lebih besar? Ini yang lebih besar dimakan. Artinya 1/2 lebih kecil daripada 3/4. Ini lebih besar. Kan caranya begitu. Ya kan? Disilang. Misalnya di contoh buku berapa tuh dia? 4/8 sama 3/4. 4/8 sama 3/4. Oke. 4 kali 4 16. Di atasnya kita tulis. 8 kali 3 24. Berarti juga 4/8 lebih kecil daripada 3/4. Gitu kan? Nah, udah tahu kan? Nah, sekarang coba kita bandingkan. Misalnya ini, bener nggak sama? Setengah sama 2/4. Setengah sama 2/4. Oke, 4 kali 1, 4. 2 kali 2, 4. Nah, sama kan? 4 ini 4. Berarti tandanya sama dengan, bukan lebih kecil lebih besar, kan gitu? Terbukti kan? Berarti 1/2 sama dengan 2/4. Gitu. Lagi, sekarang yang kedua, setengah dengan misalnya yang ini 3/6. Waduh, jangan di situ deh, di sini deh. Ya, setengah dengan 3/6.
6 kali 1, 6. 2 kali 3, 6. Tuh, sama. Ya kan? Ini 6, ini 6 ya. Tandanya sama dengan. Bukan lebih kecil, bukan lebih besar. Karena nilainya sama. Ini 6, ini 6. Ya. Coba yang itu. Ya, 5 per 7 dengan 15 per 21 gitu ya. Misalnya 21 kali 5 105 gitu kan. 15 kali 7 105. Tuh, sama. Berarti tandanya sama dengan terbukti senilai, sama nilainya. Begitu cara mengujinya ya. Mencobanya, ini benar nggak sih gitu jawabannya, ini benar nggak sih sama atau lebih besar atau lebih kecil. Nah, caranya kan cuma cukup dikali silang. Makanya saya lewatin yang ini karena kalian sudah dapat lah dari kelas 4 SD ya, sudah dapat itu. Cuma mengingatkan aja, ini untuk membuktikan bahwa memang benar nilainya sama ternyata. Caranya seperti itu, disilang-silang. Beda coba dengan yang ini. Ya, 1/4 nggak sama dengan 3/4. Kenapa? Tuh beda hasilnya. Ya, beda. Paham ya? Nah, ini untuk yang mencari pecahan senilai. Caranya bagaimana tadi? Dikali. Dikali dengan apa? Bilangan yang sama. Atas dan bawah dikalikan dengan bilangan yang sama. Kalau dikali 2, ini juga dikali 2. Kalau dikali 3, ini juga dikali 3. Kalau dikali 4, ini pun dikali 4. Dan seterusnya. Oke? Ya, mantap. Mudah ya? Ya, ini pecahan. Mudah. Ya, kita ulang-ulang lagi aja. Oke? Yang kedua sekarang kebalikan. Kalau tadi mencari yang senilai, kalau sekarang menyederhanakan. Ya, kalau tadi angkanya lebih besar jadinya, kalau sekarang angkanya jadi lebih kecil karena disederhanakan, dikecilin bahasa gampangnya. Ya, sebuah pecahan ya angkanya bisa lebih kecil lagi gitu. Lebih sederhana sebenarnya gitu ya. Yang betulnya lebih sederhana angkanya, lebih kecil maksudnya. Kalau tadi kan 1/2, jadi 1 jadi 2, 2 jadi 4. Lebih gede kan angkanya? Ya, 1 jadi 3, 2 jadi 6. Lebih gede angkanya, itu mencari yang senilai. Jangan terbalik-balik ya, ya. Yang senilai, caranya dikali. Lawannya adalah menyederhanakan. Nah, ini saya hapus dulu ya. Baik, ya, menyederhanakan gitu ya. Misalnya pecahan 10/12 misalnya, ya, sama dengan gitu ya. Kita sederhanakan, bukan senilai. Ini yang kedua ya, menyederhanakan. Angka yang lebih kecil lagi dari ini, tapi nilainya sama. Kalau tadi senilai, angka yang lebih besar dari ini, tapi nilai sama, gitu ya. Kalau sekarang terbalik, ya namanya menyederhanakan. Jadi cari nilai yang lebih, angka yang lebih sederhana, yang lebih kecil, mempunyai nilai yang sama. Bagaimana caranya? Kalau senilai tadi kita kali, betul nggak? Tapi kalau mencari angka yang lebih sederhana, itu dengan cara dibagi. Caranya sama, dibagi atas dan bawah, dibagi dengan bilangan yang sama. Nggak boleh dibagi 1 ya. Kalau dibagi 1 sama aja dong, ini juga. Silakan cari dibagi berapa yang kira-kira bisa dengan angka yang sama gitu. Paham ya? Dibagi angka berapa yang sama-sama bisa dibagi, atas dan bawah bisa dibagi dengan angka itu. Kita cari, kita berpikir. Oke. Nah, yang paling mudah pertama itu kita tentukan dengan dibagi 2. Ciri-ciri bilangan yang bisa dibagi 2 itu adalah pasti bilangan genap gitu. Kita lihat atas atau bawah bilangan genap enggak. Kalau dua-duanya bilangan genap pasti bisa dibagi 2. Kalau 1 genap 1 ganjil nggak bisa dibagi 2. Nggak habis ya. Namanya bilangan genap. Bilangan genap itu habis dibagi 2 gitu ya. Tahu bilangan genap dan bilangan ganjil? Oke, bilangan genap itu adalah 2, 4, 6, 8, dan 0. Ya kan?
2, 4, 6, 8, 0. Itu bilangan genap. Dilihat dari mana? Bilangan terakhirnya ya, bukan semuanya. Ini kan ada 2 angka. Lalu yang dilihat di mana? Nih, bilangan yang paling terakhir, bilangan satuannya yang dilihat. Ya, kalau bilangan ganjil itu 1, 3, 5, 7, 9. Itu ganjil. Pasti nggak habis dibagi 2. Oke? Nah, sekarang kita lihat. 0 genap nggak? Genap. 2 genap. Berarti sama-sama genap. Bisa dibagi 2. Oke, kita bagi 2. 10 dibagi 2, 5. Per 12 dibagi 2, berapa? 6. Sekarang lihat lagi. 5 dengan 6. Ganjil, ini genap. Pasti nggak bisa dibagi 2. Masih bisa nggak dibagi dengan bilangan yang lain? Kalau dibagi 2 aja nggak bisa, apalagi yang lain ya. Coba. Bagi 3 nggak bisa. Ini nggak bisa, ini bisa. Bagi 4 nggak bisa. Bagi 5 ini bisa, ini nggak bisa. Nggak boleh. Kalau udah nggak bisa dibagi dengan bilangan lain, maka ini disebut 5/6 ini disebut bilangan yang paling sederhana dari 10/12. Gitu. Udah ya? Oke. Contoh lain. Misalnya berapa ya? 12/16 misalnya. 12/16. Oke. Coba kita cari nilai yang sederhana dari 12/16. Oke. 2 genap, 6 genap, berarti bisa dibagi 2. Coba kita bagi 2. 12 bagi 2, 6. Per 16 bagi 2, 8. Oke, selesai yang pertama. Coba yang kedua kita lihat. Sekarang 6/8. Masih bisa lagi nggak disederhanakan? 6 genap, 8 genap. Oh, bisa. Ya, dibagi 2, 3 per. Dibagi 2, 4. Gitu ya. Jadi 3/4. Kita lihat lagi, 3/4 masih bisa nggak disederhanakan? Oh, sudah mentok. Kalau sudah mentok, inilah bilangan yang paling sederhana dari 12/16. Di pecahan, di dalam menyederhanakan bilangan pecahan, kita cari yang sampai mentok, ya, sampai yang paling sederhana, gitu ya. Kalau udah nggak bisa dibagi-bagi lagi, atas bawah itu yang paling mentok namanya, dan yang paling sederhana sebutannya. Begitu, ya. Coba ada bilangan berapa lagi ya di sini? Misalnya ini di luar di luar yang ada di buku ya, karena sangat penting ya bagi kalian untuk mengetahui pecahan senilai dan sederhana, terutama ini cara menyederhanakan pecahan, begitu ya. Itu penting banget. Nanti ke depannya urusan pecahan tidak akan terlepas dari ini, terutama menyederhanakan, baik dalam perhitungan maupun yang lain-lain, sangat kita butuhkan. Sehingga karena tidak ada di sini, sebenarnya mungkin sudah ada di kelas kemarin, di kelas 5 atau di kelas 4. Buku ini tidak mengulang lagi di kelas 6 gitu ya, tinggal melanjutkan. Tapi saya khawatir kalian lupa, saya ulang lagi, nggak apa-apa ya nak ya. Jadi pertemuan pertama untuk pecahan, ini dia materinya. Jadi tentang mencari nilai senilai, pecahan senilai. Yang kedua, menyederhanakan pecahan. Kalau pecahan senilai dikali atas dan bawah dengan bilangan yang sama. Kalau menyederhanakan, cari nilai yang paling kecil dari sebuah pecahan, ya, yang paling kecil angkanya itu dengan cara dibagi atas dan bawah, dibagi dengan bilangan yang sama. Paham ya? Nah, mudah-mudahan penjelasan yang sederhana tadi kalian paham, ya. Yang kalau sudah, kita akan segera latihan seperti biasa. Jadi nomor 1 sampai nomor 5 itu untuk mencari pecahan senilai. 6 sampai 10 untuk menyederhanakan pecahan. Begitu ya? Dibedakan ya? Atau Pak Iqbal tulis deh. Sebentar nah. Ini kita hapus dulu. Di sini nomor 1 sampai 5-nya ya. Pecahan senilai. Gitu ya. Nomor 1
3/4. Oh iya, kamu cari cukup 3 aja gitu ya. Maksudnya ini sama dengan berapa, sama dengan berapa, sama dengan berapa gitu ya. 3 bilangan aja. Paham ya? Nomor 2 misalnya 5/6 gitu ya. Sama seperti ini ya, 3 Nomor 3 2/5 misalnya. Kamu cari berapa? Nomor 4 di sini deh ya. Nomor 4 2/5 udah, misalnya 1/8 gitu ya. Sama ya seperti ini, saya nggak tulis lagi titik-titiknya, tapi bikin 3 bilangan. Nomor 5 10/11 misalnya. Oke, sama seperti ini, bikin 3 ya. Saya nggak bikin titik-titik lagi untuk menghemat papan ya. Untuk menghemat ini, tapi bikinnya sama 3 bilangan juga. Yang ini menyederhanakan. Menyederhanakan pecahan. Betul ya. Saya tulisnya nomor berapa nih? Nomor 6 deh ya. Lanjutin aja ya. Jadi nomor 6. Misalnya 12 gede-gede amat. Jangan gede-gede dulu deh. Misalnya 6/9 ya. Nah, kalau ini saya tidak bikin titik-titik, tidak bikin berapa kali. Ya sedapatnya sampai yang paling sederhana. Gitu ya, sampai yang paling sederhana. Kalau ini kan berapapun bisa ya, cuma dikaliin aja. Tapi kalau ini kamu harus cari sendiri sampai berapa kali ini bisa disederhanakan sampai nilai yang paling mentok tidak bisa dibagi lagi, gitu ya. Nomor 7 misalnya 8/12. Oke, nomor 8 itu misalnya 14/18 misalnya. Nomor 9 ya 21/28 ya. Nomor 10, nomor terakhir 18/24. Oke. Nah ya, dah 10 nomor seperti biasa. 5 untuk pecahan senilai ya. 5 lagi untuk penyederhanaan pecahan. Oke? Ngerti ya maksudnya? Yang ini dikali-kali seperti tadi, yang ini dibagi lawannya. Oke? Ya. Baik, kalau begitu seperti biasa, kalau ada pertanyaan bisa kalian tanyakan lewat WA. Ya, yang sudah selesai boleh dikumpulkan lewat grup aja, nggak apa-apa deh ya, nggak usah lewat Japri, kita kan udah punya grup masing-masing ya, lewat situ aja deh, semuanya ngumpulkannya lewat grup kelas masing-masing seperti ulangan kemarin. Oke, baik. Kalau begitu sampai di sini pertemuan kita tentang awal pecahan, yaitu pecahan senilai dan menyederhanakan pecahan. Tolong kalian pahami ya kedua ini, terutama dalam hal menyederhanakan pecahan. Itu penting sekali untuk kedepannya tentang pecahan yang lain. Penting banget. Oke? Ya, baik. Mari kita akhiri materi atau pertemuan kita kali ini dengan pembacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kekurangan, kesalahan di dalam penjelasan. Ya, sekali lagi bila ada yang ingin ditanyakan silakan kalian tanyakan kepada Pak Iqbal. Ya, kalau bisa langsung Pak Iqbal jawab insyaallah, kalau enggak nunggu besoknya ya. Seperti itu ya. Baik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.